Semuanya kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan kartu perasaannya saat ini kepada kamu. Kita di sini pick a card ya, pilih kartu teman-teman. Jadi saya sudah menyiapkan 2 pile, sudah saya shuffle ya. Sudah saya ya seperti inilah teman-temannya. Kalian mungkin bisa memilih di antara 2 pile ini, ya, ini untuk pile pertama dan ini untuk pile kedua. Ini kartu energinya. Nah, saya akan tambahkan beberapa penanda agar kalian mudah dalam memilih. Ada The Lovers dan The Hermit. Kalian mungkin bisa pause ya, biar lebih fokus. Dan sebelumnya teman-teman, ini adalah pembacaan umum. Jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk semuanya gitu ya. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, kalau tidak cocok gitu ya, kalian mungkin bisa mencari reader yang lain yang menurut kalian tepat dan cocok. Atau bahkan anggap ini sebagai hiburan, ambil hal-hal yang baik dan hal yang buruk dijadikanlah sebagai pelajaran. Langsung saja kita mulai. Kalian bisa pilih, saya akan berikan kalian waktu. Kalau mau lebih fokus lagi kalian mungkin bisa pause ya. Pause ya, pause lagi pakai V enggak tuh? Nah, kalian bisa pause video ini. Oke, saya berikan kalian waktu. Dengar suara jangkrik ya, udah malam nih. Ini udah jam 12 kayaknya. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk file pertama yaitu The Lovers. Sekarang kamu yang memilih file pertama. Fokus, pikirkan dia, ya. Kamu yang memilih file pertama. Ayo, fokus, pikirkan dia. Energinya ada The Hangman. The Hangman, yang dimana The Hangman ini teman-teman adalah kartu ya, yang dimana kondisi seseorang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kondisinya itu hanya bisa diam, terikat, tidak dapat berbuat apa-apa dengan segala masalah atau bahkan pikiran yang ada di dalam kepalanya. Dan biasanya nih The Hangman, ini arti lainnya adalah kartu kalau turun di dalam cerita cinta seseorang, dia adalah orang yang lebih banyak berkorban di dalam hubungan. Gitu ya. Karena kalian bisa lihat dari gambar ya, seekor singa yang diikat ya, dia itu kayak diem ya, nggak dapat berbuat apa-apa, tapi sekali lepas dari ikatan ya, nah gitu, ada artinya lah. Cuman kalau itu kan kartu tarot apa ya, kalau kartu tarot Rider White yang biasanya itu nggak singa ya, seorang lelaki yang terikat tergantung di atas pohon. Ada Page of Pentacles, Two of Wands, dan The High Priestess, Nine of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Wands, Queen of Cup, Two of Pentacles. Bentar, kita turunkan. Ada Five of Swords, The Tower, ada Eight of Swords, ada Temperance. Wah, ini kok kurang satu guys. Nah, ini dia tuh. Bentar ya. Nah, jadi teman-teman yang memilih file pertama, perasaannya kepada kamu saat ini. Kita akan lihatkan si dia, fokus. Kalau mau lihat mantan mungkin apa ya, di video selanjutnya ya. Mungkin bisa saja kamu lihat mantan, cuman nggak akan detail karena ini lebih ke arah si dia, pasangan kamu. Ingat ya, perasaan si dia, pasangan kamu. Pikirkan dia teman-teman. Oke, jadi perasaannya kepada kamu saat ini bisa dikatakan ada rasa bersalah sebenarnya. Page of Pentacles, ada rasa ingin meminta maaf atau bahkan menawarkan kembali peluang. Apakah kamu mau berjuang bersama-sama lagi gitu. Di bawahnya ada Queen of Pentacles. Sampai saat ini dia meratapi masalah yang sedang terjadi dengan kamu. Ayo, ada konflik apa ini? Dari energinya aja udah ketahuan The Hangman. The Tower di bawahnya. Ada suatu kehancuran ya.
Suatu kehancuran yang biasanya The Tower ini adalah suatu teguran dari alam semesta, teman-teman. Oke? Suatu teguran dari alam semesta. Yang dimana alam semesta menghancurkan tower ini, ya. Jalan cerita cinta kalian dijatuhkan ke titik paling bawah agar kalian bisa melihat dari bawah jalan cerita kalian itu ada yang salah, ya, agar kalian disadarkan ada two of one di atasnya. Oke, yang membuat pasangan kamu kepada kamu ini dihadapkan oleh dua pilihan gitu. Dia dihadapkan oleh dua pilihan, dia bingung mau bertahan atau bahkan pergi. Biasanya kalau udah turun two of one itu adalah pilihan yang dimana kita belum siap untuk menerimanya. Seven of one di bawahnya. Ada gambaran di sini dia tetap memperjuangkan kamu. Oke, dia ingin bertahan. Kita shuffle, kita klarifikasi, kita lebarkan. Seven of one. Seven of one. Kita ambil 3 kartu. Ada two of sword, the star, dan the devil. Nah, dia bingung di saat ingin memperjuangkan, mempertahankan kamu. Mungkin kamunya apa namanya? Kayak mengabaikan, cuek, mungkin yang membuat dia bingung, ya. Atau bahkan ada keraguan sehingga kayak ingin mempertahankan itu ragu, yang membuat dia di sini mencoba untuk menyembuhkan diri. Bahkan di sini dia terluka, yang dimana luka itu dikuasai oleh nafsu, dikontrol. Yang biasanya kalau udah dikuasai itu kayak marah yang berlebihan, teman-teman, gitu ya, emosi yang berlebihan. Bahkan di sini ada gambaran keterikatan dia kepada kamu. Kalau udah turun the devil itu akan sulit untuk lepas karena udah candu. Apa itu namanya ya? Apa ya nama selain candu? Ya seperti itulah pokoknya, saya lupa. Mama pernah bilang ya. Yang belum tahu, saya anaknya dari Mbak Nuzelira ya. Kan bisa lihat juga channelnya Mama, itu Nuzelira Aisyah. Nah jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Di bawahnya ada Egg of Swords. Egg of Sword di sini dia menjadi negative thinking, beban pikiran, teman-teman. Negative thinking, beban pikiran. Bahkan the High Priestess membuat dia terluka di dalam batin, atau bahkan ada suatu rahasia yang terungkap, atau bahkan ini adalah hubungan yang rahasia. Nah, ayo. Yang membuat dia juga di sini menjadi Queen of Cup, menjadi ragu, menjadi sedih, menjadi apa ya? Sedih, murung. Karena kalau saya lihat juga dia ini adalah seseorang yang baperan, hatinya itu lembut, bersifat seperti keibuan. Di bawahnya lagi ada Temperance, yang membuat dia di sini mencoba untuk mengontrol emosi, pikiran, ya. Yang dimana juga di sini ada perbedaan pendapat di antara kalian, ada perbedaan tujuan di antara kalian. Ada Nine of Swords, seven lagi, maaf. Yang dimana juga di sini dia menjadi beban pikiran, stres, susah tidur, teman-teman. Two of Pentacles di bawahnya, yang membuat dia menjadi tidak stabil, bahkan goyang. Five of Swords di bawahnya, yang dimana juga ada rasa mengalah sebenarnya, ada rasa ingin menyerah. Udahlah, nggak usah lanjut gitu. Dan biasanya juga kalau udah turun Five of Swords, teman-teman, ya, itu ada cekcok dan pertikaian di antara kalian. Sebelumnya salah satu menarik diri. Gitu ya, ngerti ya? Nah, jadi apapun permasalahan kamu, selagi bisa diselesaikan ya diselesaikan dengan baik. Karena setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Kalian pernah dengar ya kata-kata seperti itu. Nah, jadi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, teman-teman. Jadi, ayo coba untuk pikirkan kembali sebelum kamu mengambil satu langkah-langkah dan tindakan yang dimana biasanya karena emosi sesaat kamu akan menyesal nantinya. Contoh, kita putus gitu, dan penyesalan itu datangnya di akhir, nggak ada yang namanya penyesalan itu datang di awal gitu. Jadi coba renungkan, pikirkan ya. Kalaupun memang ya permasalahannya ini sangat-sangat berat dan kamu tidak bisa memaafkan, ya lepaskan. Ingat, jalan cerita cinta kalian itu ada di tangan kalian. Sekarang kita tutup dulu untuk file pertama, kita masuk ke file yang kedua. Nah, jadi yang memilih file pertama, saya harap problem kamu cepat terselesaikan apapun itu ya. File kedua. Ayo, yang memilih file kedua, The Hermit.
Kita bentang satu kartu untuk energi. Ada The High Priestess, Justice, The Hangman, 3 Pentacles, 3 of Swords, 10 of Wands, 5 of Wands, Death, Sword, 6 of Swords, ada 4 of Swords, The Moon, King of Cup. Nah, langsung saja kita mulai. Oke. Mana dia? Tuh, kalian nampak ya? Lihat ya. Saya sambil ngerokok ya, biar fokus. The High Priestess. Nah, suatu rahasia atau bahkan luka di dalam batin, yang dimana biasanya kalau seseorang udah terluka di dalam batin, berhati-hati, bisa gila loh nantinya. Nah, jadi ada kartu Justice teman-teman. Justice di sini bisa diartikan ada suatu kebohongan yang terungkap. Entah ini hubungan terlarang, entah pasangan kamu ketahuan selingkuh, atau bahkan kamunya, atau bahkan ada ketidakcocokan di antara kalian. Ya. Kalau dari saya, kartu Justice itu ada 3 arti. Timbangan di sini bisa diartikan ketidakadilan di dalam hubungan, atau bahkan ketidakcocokan kalian di dalam hubungan. Dan tirai di belakang ini bisa diartikan sebagai suatu kebohongan yang terungkap. Nah, dan pedang di sini diartikan sebagai suatu ending, perceraian, putus, atau bahkan berakhir karena sesuatu hal gitu teman-teman. Nah, jadi ada 3 arti. Lanjut, di bawahnya ada 10 of Wands. Perasaannya kepada kamu, dia merasa terbebani, dia merasa berat, capek. Ada kartu The World, mungkin ada perbedaan negara, perbedaan pulau, atau bahkan arti lain dari kartu The World teman-teman. Hubungan kalian itu telah melewati hari-hari yang bahagia, hubungan yang stabil, baik itu pernikahan, pertunangan, hubungan yang bahagia dan stabil, yang dimana biasanya timbul rasa bosan. Harus ada suatu pembaharuan, kalau tidak hubungan kalian akan berakhir gitu. Ada kartu The Hangman, perasaannya kepada kamu saat ini tidak dapat berbuat apa-apa, dia hanya bisa diem ya dengan segala apa yang telah terjadi, baik itu kemarahan atau apapun, dia hanya bisa diem aja. Yang dimana sebenarnya hatinya di sini menolak, atau bahkan ada pertikaian di antara kalian. Di bawahnya ada 4 of Swords. Ada rasa ingin mengikhlaskan, ikhlas apapun yang terjadi, terjadilah gitu. 5 of Wands di sini teman-teman, mungkin juga ada pertikaian lebih dari 2 orang, maksudnya itu lebih dari kalian, ada orang lain gitu. 3 of Pentacles. Ya. Dia di sini mencoba untuk menyembunyikan rasa-rasa yang telah terjadi, ya. Dia coba untuk terlihat baik-baik saja, ya. Atau bahkan di sini dia membuktikan gitu. Ada kartu The Death di bawahnya. Ada gambaran hubungan kalian di ambang kehancuran. Jadi berhati-hati. Cepatlah lakukan suatu perubahan, pembaharuan ya. Di bawahnya lagi ada kartu The Moon. Ada keraguan, kebingungan, kebimbangan, bahkan rasa sakit hati. Yang dimana juga salah satu di sini mulai pergi menjauh. Atau bahkan dia merasa kalau hubungan kalian di sini mulai jauh, nggak seperti dulu gitu ya. Ada King of Cup di sini. King of Cup di sini bisa diartikan sebagai dia mulai mencoba untuk dewasa, mencoba untuk terlihat baik-baik saja, mencoba untuk berpikiran positif, dewasa dalam menghadapi ini semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi apapun permasalahan kamu, saya harap cepat terselesaikan ya. Karena ini pembacaan umum, saya nggak tahu problemnya apa. Kita lihatkan perasaan dia kepada kamu, udah gitu aja. Jadi coba untuk lakukan satu pembaharuan, perubahan, jangan sampai hubungan kalian berakhir hanya karena suatu masalah yang tidak bisa kalian selesaikan. Ingat, suatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Nah gitu ya. Sekarang kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Sekian ya teman-teman, terima kasih, bye.